Sebelumnya kami mahasiswa Universitas Jasen, jurusan Ilmu Komunikasi kelas A2. Di sini mengucapkan terima kasih sekali-banyaknya kepada Bapak Kepala Desa Kemiran, kepada Bapak Wakil Ketua Desa Kemiran, yang mana telah sempat dan menyempatkan waktu untuk datang dan melayani kami dalam wawancara ini. Nah, jadi di sini sebelumnya kami dan teman-teman akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mana bisa Bapak jawab dan bisa menambah pengetahuan kami untuk adat di desa ini bagaimana gitu. Baiklah, jadi acara menumbuhkan kesadaran anak muda terhadap pentingnya adat di era digitalisasi kita buka. Di sini lanjut ke di sini ada saudara Bang Rizky akan lanjut bicara. Oke, baiklah. Sebelumnya Pak, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Rizky Devagung. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok kami ini. Jadi di sini kami ingin sedikit mewawancari Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Mirson Swadi, Mirson Swadi MI, Mirson Swadi. Mirson Swadi MI. Nama Bapak Pak? Muslim. Muslim. Baiklah, langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, menurut Pak Muswadi boleh? Menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap adat di sini seperti apa? Ya, ada di sini di sini ini sebenarnya memang sudah dari dulu sudah ada. Jadi tidak bisa dirubah, akar-akarnya tidak bisa dirubah. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih dipakai dan dilestarikan. Itu adat-adat itu ada berbagai macam. Nah, misal contohnya aja kan mulai ke jenjang daripada muda-mudi misalnya. Jadi antara muda-mudi tadi ya tentu saja ada perkenalan dulu kan, bergaul dulu. Tapi di dalam pergaulan itu tentu saja ada aturan-aturan. Apabila terjadi pelanggaran, misalnya kurang sopan, kan itu bisa dituduh adat di sini. Nah, itu kalau ibaratnya menyangkut ke dendot. Terusnya misalnya selanjutnya, mereka berdua muda-mudi ini ingin melanjutkan ke jenjang misalnya untuk yang lebih jauh, misalnya untuk menyangkut ke rumah tangga. Jadi di sini mulai daripada berasan, itu namanya berasan kan. Jadi mulai daripada nepek uang kelemahan di sini tuh. Nepek uang kelemahan itu maksudnya sampah sepengetahuan orang. Nah, itu bisa misalnya 50, bisa 20, bisa 100. Jadi enggak sepengetahuan orang uang kelemahan. Nah, kemudian terus ada lagi di sini ini yang namanya rasa nawal. Nah, rasa nawal ini tadi orang tua lah datang kepada orang tua dari pihak perempuan tadi atau wanita. Nah, rasa nawal namanya. Nah, rasa nawal itu juga sudah memakai uang, tetapi belum diketahui oleh pemerintah desa dia. Nah, selanjutnya ada juga dia yang namanya resmi berasan. Nah, berasan ini diketahui oleh pemerintah desa dan ada syaratnya diketahui oleh warga, oleh masyarakat. Jadi nepek uang itu bisa berapa misalnya berasan itu? Apa 20, apa 40, apa 100 selama misalnya 3 bulan. Setelah 3 bulan ya rasan kembali diperiksa lagi. Macam mana, apakah mau ingin dilanjutkan dituakah kata di sini tuakah rasan itu kan? Apakah memang lendak samunda misalnya? Nah, itu. Jadi musyawarah antara kedua belah pihak orang tua tadi. Nah, misalnya memang terjadi lendak samunda ya musyawarah lagi. Jadi namanya nuo kerasan. Nah, jadi lengkap dia nuo kerasan itu. Jadi menentukan pengenggan atau pintaan pembantu. Nah, misalnya terjadi pintaan dari pihak perempuan tadi misalnya katakanlah 10 juta. Berarti udah dikasihnya 20 juta. Terus misalnya lah ingin selesai dengan adat misalnya kan lembang 20 dia bisa harus itu pakai siris penampan. Kemudian uang sambayan itu bisa misalnya kalau dulu tuh namanya Melangkah Margo, kalau kini itu Melangkah Desa atau Melangkah Kecamatan, Melangkah Kabupaten. Nah, dia nggak sama besar kecilnya tuh. Di Cat Lembang itu wajib Pak? Kalau wajib tidak bisa dirubah. Nah, tidak bisa dirubah.
Kalau yang sampai tadi itu tadi nggak sama, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 100, bahkan bisa 150. Misalnya merangkap provinsi misalnya. Nah itu. Dan di dalam satu desa misalnya Kalau dalam satu desa enggak berbeda-beda ada Pak. Kan kayak di desa Kunduran, Tanah Lupis beda. berbeda. Beda. Ini aturan adat yang ada di desa Kunduran. Kemudian di sini memakai uang keterangan. Uang keterangan. Nah, berdasarkan uang keterangan 50.000 itu supaya yang hadir pada saat itu diterangkan oleh kepada bisa menyaksikan. Nah, itu. Bisa menyaksikan bahwa itu memang benar-benar sudah diterangi oleh pemerintahan desa dan adat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh syarak tadi. Barulah itu tadi nentukan harinya tanggal berapa misalnya. Itu ada sanksinya. Ada sanksinya lagi. Sanksinya. Iya, ada sanksinya. Jadi Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Iya. Boleh? Untuk Bapak Muslimin juga bolehlah. Bagaimana adat ini bisa mempengaruhi atau mengatur masyarakat di desa Kunduran ini, Pak? Oh, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu hal yang ditanyakan oleh pihak mahasiswa dari Bengkulu. Jadi kami juga mengucapkan ribuan terima kasih atas nama artinya Ketua Adat Desa Kunduran menerima daripada mahasiswa dari Unihas ya. Nah, biasa sebanyak orang 7 untuk menanyakan hal-hal yang artinya perlu diketahui seluruh masyarakat, artinya bukan hanya kita di Kunduran saja, hanya di mana-mana saja, karena adat istiadat itu mau tidak boleh dirubah kecuali ada perubahan dunia. Tapi kalau andai kata ada perubahan dunia itu sudah pasti menyeluruh. Nah sekarang kita belum ada perubahan. Nah ini kan kita akan meneruskan jenjang adat istiadat. Adat istiadat ini adalah pertama ya, kalau kamu ingin mengetahui bahwa asal daripada adat istiadat ini dibikin oleh masyarakat. Masyarakat itu dikumpul oleh kepala desa. Seluruh adanya masyarakat dalam desa itu dikumpul untuk menyatukan pendapat-pendapat adat istiadat. Pertama yang pernah terjadi itu adalah muda-mudi. Maaf ya, kita nggak ada singgungan, kita cerita ya. Yang kedua, janda dengan janda, ataupun janda dengan janda atau duda, ataupun dengan yang misalnya ada suami, ada istri. Nah itu kejenjangan. Jadi itu dibikin dari pertama, dari awalnya itu mengumpul ke masyarakat ini. Kalau andai kata misalnya bagaimana Badu ini terjadi, artinya penyelewengan, artinya menawelah. Tapi dia adalah Badu dengan si Badi ini itu bukan duda, bukan janda, tapi dia adalah artinya apa? sama-sama punya suami dan istri. Di sana belum punya istri. Jadi hal itu kalau terjadi bagaimana? Jadi keputusan oleh masyarakat katanya didendo. Itu dendonya dendo adat. Dijatuhkan dendo adat. Apa dendonya katanya? Itu adalah menjatuhkan punjung kambing, pala kambing. Dan didendo dipukul 7 kali. Mereka itu membersihkan desa itu dengan darah kambing ini. Diarak keliling kampung. Keliling kambing, keliling kampung diarak oleh kepala desa, diiring oleh kepala desa dan seluruh perangkat desa, seluruh adat dan seluruh syarak. Itu mengiring dan masyarakat supaya dia menutup malu. Adat ini malu kalau dibikin begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah masalah artinya jenjang adat kita di sini mengenai hal-hal yang bukan-bukan, yang tidak diingini oleh adat dan tidak diingini oleh masyarakat dan tidak diingini oleh pemerintah. Artinya seperti duda membuat satu hal-hal kepada istri orang, itu lebih parah. Itu diusir dari desa. Mau tidak mau diusir. Dan dia diadakan denda lagi, punjung kambing tadi, dan dipukul dan diarak, diusir sekaligus. Menurut secara anak, tapi sekarang paling diusirnya yang lanang. Kalau semestinya itu diusir semua.
Dinikahkan, siapa yang mau nikahkan silakan. Udah itu diusir. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hukum adat berlaku dalam desa Kenuran seperti mengenai hal, artinya jenjang pergaulan. Pergaulan ini sebenarnya berbatas, tapi tidak terbatas. Mau tidak? Terbatas dan tidak terbatas. Ada dua. Ada dua. Pembatasan kita adalah hubungan-hubungan. Menjaganya bagaimana? Jangan kita tempat sepi. Jangan kita diam di rimba panjang. Jangan kita jalan-jalan berdua jarak jauh dari rimba. Itu jago. Supaya tidak terjadi dimasuki oleh setan. Itu diserahkan oleh adat. Dibina oleh adat. Dijaga untuk seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali muda dan mudi. Kami tua-tua ini harus disiplin antara adat istiadat. Tapi alhamdulillah kita di Seluma ini mungkinlah disitu tahu. Alhamdulillah di desa-desa tidak ada terjadi. Karena kami apa? Disiplin. Dendo, tangkap, ronda, aduh. Nah, hansip lengkap. Bila mana dia sudah melapor kepada kami selaku ketua adat, ketua adat melapor kepada keluarga. Tangkap. Boleh nanya Pak? Nah, misal seperti kita tadi sudah cuci kampung namanya, Iya. Pak. Nah, apakah ada sanksi sosial Pak untuk masyarakat di sini? Misal, apa mereka ikut Anggaran itu misalnya bertandang kepada muda-mudi perempuan tadi, tandang ke rumah perempuan tadi, misalnya sudah melewati batas di sini bisa didenda, misal berduaan di tempat sepi, bisa didenda, ditangkap, didenda juga bisa di sini. Berapa kalau di sini Pak? Itu dendonya tuh sebenarnya tidak positif. Tidak dipatok oleh cuman ada patok dia itu kan. Kalau misalnya dia sudah melanggar berulang kali kan dia lain. Kalau dia baru sekali sebagai teguran, dia paling kena uang Rp25.000. Nah, untuk sanksi kepada adat dasar dan apa namanya sanksi itu adalah Tapi kalau 2 kali orang itu itulah, Jadi kan ada masang perjanjian. ada perjanjian. Udah langgar ya mau ngaku jenjangnya. kalau dibilang lagi berbeda dengan saat ini, dan juga apakah anak-anak mudanya ini masih menerapkan adat yang ada di sini? Pasti anak muda. Anak muda itu mau tidak mau harus dia menerapkan adat istiadat dalam desa. Dikarenakan apa? Bila mana dia melanggar satu adat itu ada sanksi. Ada sanksi. Tapi alhamdulillah semenjak adat yang diberikan kita tidak ada. Nah, jadi hal-hal tersebut janganlah diragu-ragukan karena adat istiadat di sini adalah ditegakkan oleh artinya muda-mudi. Oh, muda-mudi juga ikut campur. Iya, kita campur. Nah, mau tidak mau. Maka di situ begini, daripada aturan anggota adat itu dari 7 itu termasuk tuku bujang ada, tuku bujang, tuku perempuan juga ada. Sebenarnya termasuk di situ. itu per 5 tahun sekali juga. Iya. Iya. Oke. Terlibat. Oke, Kak. Seperti kan Karang Truna itu kan harus Ya Resma, ya itu termasuk itu. Termasuk. Karang Truna, Resma itu termasuk. Kekuasaan Karang Truna itu besar bersama dengan kepala desa, megang orang-orang banyak. Harus dia melakukan adat istiadat. Oke, ini Pak, kan karena kita ini kan zaman ini juga semakin berkembang ya Pak, Iya. semakin modern, semakin digitalisasi. Nah, apakah ada dampaknya itu Pak untuk adat yang ada di desa Kunduran ini? Dampak akibat modernisasi, misal seperti dulu misal orang yang berzina tadi, cuci kampung yang darah kambingnya dilontar. Apakah sekarang ini orang cukup membayar saja seperti itu? Tidak Oh, nggak bisa. bisa. Tidak bisa dirubah. Kami tidak akan merubah adat. Oh, Tidak akan merubah adat. Karena adat istiadat itu kan menurut jenjang daripada jenjang, itulah gunanya kan kalau kita di sini inilah
saya kira tadi kalau ini cukup kan, ada kepala desa, ada yang lain-lain, itu diadakan supaya kamu bisa membawa gambarnya. Itu slogan harga diri. Itulah ciri-ciri adat istiadat. Itulah sindang paku atau seloma. Ada ciri-cirinya. Itulah gunanya. Kalau yang betina serukan, kalau yang anak apa namanya itu lengguai. Nah, itulah makanya aku katakan, kalau untuk lain kali ini jangan coba mengambilnya, jangan gampang. Kalau untuk pertanyaan gampang saja, tapi bukti dan kenyataan asli daripada arti tanda-tanda dan ciri-ciri daripada adat itu aduh. Iya, makanya aku tadi agak kecewa dengan Pak Kades karena pagi-pagi tadi karena saya datang mengatakan kepada yo memang dari itu. Tahu kalau dia mau berangkat pergi, mungkin satu hal yang tidak bisa dilakukan dia itu, tapi aku kan alangkah baiknya dia kan beritahu aku kan, aku selaku ketua ada dari sini. Ya aku kan bisa menghubungi yang lain-lain. Ini saya bisa aku kanan dari Kakak tidak ada, dari Anggun juga tidak ada, minta kumpulkan itu. Nah, cuman ketua ada dia oke aku. Aku kan terus terang baik, kalau bukan ada rombong ya aku serahkan aja buku. Kalau bukan akan diambil gambar ya. Aturan di buku itu lengkap. Tinggal kami baca aja ya. Iya. Tidak usah lagi Tapi wawancara karena seperti ini ya. ambil di foto udah bisa lah. Aku gampang, aku dengan anak-anak paling senang aku. Orang mencari pengalaman itu paling senang. Aku nih bekas orang perantau. Dari kecil merantau. Balik, alhamdulillah sudah 18 tahun aku. Jadi karena tidak bisa pindah. Nah, berapa kali aku menyerahkan berkas dengan kepala desa, tidak diterima. Karena aku lah tua Bangka tidak ada pengetahuan. Karena Kembali apalagi dengan sekarang. yang musyawarah tadi kan, mufakat Raja Penghulu tadi, Nah itu. ada dua hal di sini. Misalnya orang tuh bukan pernikahan, misalnya syukuran, tapi dia dengan resmi, maksudnya memakai daripada lambang tanda resmi daripada angkat bimbang cara. Angkat bimbang. Jadi maka dia harus gelar mufakat Raja Penghulu itu. Bukan pernikahan aja. Jadi yang pernikahan tadi itu utama kan. Misalnya dia harus udah belara, maka terus sini belara. Nah, makanya dia atau memakai pelaminan kalau begini, maka dia harus gelar mufakat Raja Penghulu. Tapi kalau dia tidak memakai pelaminan atau belara, tidak mufakat juga, ya salah. Di sini. Ya kalau misal nih ya, aman. Misal orang itu memakai adat istiadat besok, tapi dia tidak memakai, artinya Tidak mudah mufakat. tidak memakai didenda. Dendo. 350.000 itu didenda. Tapi apa beda dia tadi nih? Dia tuh ini memakai pakaian adat belara, sedangkan dia tidak mufakat. Nah, kalau dia mufakat, tidak Dia masalah. pakai pelaminan. Jadi syarat untuk berarak tadi harus sepakat dulu. Harus. Ya, Dia pakai pakai pelaminan. lambang merah itu pakaian adat. Setiap kita mengeluarkan pakaian adat harus ada dulu. Adatnya kan Raja Penghulu itu makin cukup. Ada kepala desa, ada sekretaris, ada imam, ada hukum, ada ketua adat, ada wakil ketua adat, ada anggota BPD, ada ketua BPD, baru sah. Jika tidak ada salah satu tidak sah, kami tidak akan naik. Iya, Walaupun diwakilkan. iya, dia kan boleh. Oh, diwakilkan boleh. Boleh. Kalau aku ini pernah aku lakukan kata, pernah lah dia laku suruh. Dia yang memandu hal-hal itu. Jadi kalau murid-murid tadi, dia dipindahkan dulu ke tempat yang lain. Itu mau belara itu maksudnya. Dipindahkan dulu, baru dijemput dengan grup zikir hafal 6, baru belara pakai adab tuh. Sesampai di rumah pengantin tadi, atau pengantin perempuan atau pengantin laki-laki tadi, dia digelar tari. Tari adat namanya, itu. Sampai ke pencak silat. Sampai ke pencak silat, berjung segala macam. Nah, itu di sini. Setelah itu baru pencak silat, baru selesai. Kalau di situ ini selesai betul, datang nggak sama sebelah. Oke. Itu datang nggak? Ke
sana. 2021. Ah, tahu 2021 yang dekat yang mana? Yang 10-11 ada juga. Satu ini. Satu ini lah. Malam besok kita buka. Nah, kalau mau praktek pun itu ada istilah sini sampai selesai hari Minggu. Gitu. Kami buka semua. Bisa kita jenjangkan. Kita yang mandu. Oke Pak, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, Pertanyaan ke-6. Bagaimana Bapak merawat seperti yang Bapak bilang tadi kan bahwasanya anak-anak muda di sini harus gitu menerapkan hukum adat. Nah, jadi cara Bapak merawat mereka tuh untuk tetap cinta terhadap adat tersebut tuh bagaimana Pak? Apakah diadakan pertemuan setiap minggu? oke. Itu sebenarnya lebih jauh. Kami pantau lebih jauh. Lalu yang untuk anak-anak ke SD, itu kami titipkan kepada kepala sekolah SD. Lalu yang sudah tingkat dewasa ke SMP, kami titipkan kepada guru SMP. Guru SMP itu dia kan kombinasi terus mutasi dengan kami. Si A ben si A. Kelakuan dia macam ini. Sudah ditegur sekian kali. Kami yang manggil, kami yang masuk. Ada kerjasama. Tidak bisa kami hajar. Juga dewasa-dewasa, bujang-bujangan. Kami seharusnya kerjasama itu banyak. Bukan hanya sendiri di desa. Kami kerjasama pertama dengan kepala desa. Sesudah itu dengan Kecamatan. Nah, sesudah itu dengan kepolisian. Langsung dengan kecamatan. Harus bekerjasama. Kalau mereka anak penguran yang nama si A, bin si A, macam ini sudah direkod. Melawan kami yang menang. Tapi syukur alhamdulillah sudah sekian tahun kami jabat cuma ada sekali kejadian. Ya itu. Bukan kami artinya memberikan apa kombinasi yang bagus terhadap itu bukan, tapi kami sejarahnya begitu. Sudah sekian. Jadi Anak UNIM di sini sudah berapa kali KKN? Tanya. Cuma sekali itulah. Kena orangnya kok. Nah gitu. Tapi dia kan lalu. Selain daripada itu, setiap tahun kunduran ini positif ada KKN. Tapi alhamdulillah, walaupun dia melapor dengan kami, walaupun dia tidak melapor dengan kami, yang kemarin tidak sampai selesai, tidak ada. Kami tidak tahu siapa anak mana mau KKN. Tapi berapa sih desa itu ada dan dia main setiap ada kumpulan dia ada yang kali ini kemarin tidak ada. Iya tidak ada koordinasi dan kegiatannya tidak ada. Kalau aku selaku kepala saya dapat pertama pasti, tapi benar kepala desa ini dia masih memikirkan aku jangan. Dia sudah banyak Kalau yang berkorban. jaga anak muda itu mulai dari Nah, itu caranya kecil yang sampai pada dewasa. anak muda. Itu Apalagi? beberapa aturan tadi. Karena ada aturan tadi, aturan ada tadi hukum-hukumnya. Apabila terjadi terlanggar, memang ada dendanya. Jangan ada yang daripada aturan ada. Apabila dilanggar maka ada hukumnya. Orang mungkin berpikir untuk kedua kalinya. Kalau bukan, memang hilaf dan jenggal atau dimasuki setan. Karena aturannya itu hukumnya ada. Misalnya anak kecil kan, atau kalau mengatakan kami sini bisa kelas. Bila ada yang lupa, orang tuanya wajib mengobati. Itu tindak lanjut. Begitu juga misalnya ke anak yang menginjak dewasa, masih ada aturan sama guys. Jadi dengan aturan tadi bisa menjaga adat istiadat yang ada di desa Kunduran. Apabila dilanggar ya orang itu didenda. Gitu. oke, jadi cara merawat merasa cinta anak-anak muda di sini itu dengan cara yang tadi diawasi. Diawasi tadi. Sanksi tadi aturan tadi ya. Yang terpelihara. Mawasi ini. makanya setiap ada satu kumpulan itu ketua daripada pemuda itu harus diundang, ketua daripada pemudi harus diundang. Nah itu tetap. Nah, jadi ketua pemuda dan ketua pemudi itu menyampaikan kepada
dimudahkan sih nanti. Dia mengerti, saya mengerti. Misalnya kalau dia bisa datang sampai orang 4 orang 5 ya syukur. Ada pertanyaan lagi apa? Lanjut lah. Oke. Pertanyaan terakhir kedua. Ini kira-kira nih Pak, ke depan adat yang ada di Desa Kunduran ini akan menjadi seperti apa? Ya ada tetap dijaga, tetap dilestarikan. Bahkan kalau yang pokok-pokoknya tidak bisa dirubah. Nah, pokok-pokoknya misalnya dendo-dendo tadi seperti yang berzina, itu bisa dirubah. Kemudian yang bujang gadis tadi misalnya mau berasan, pakai lemang 20 suka series penampan, udah itu pakai pelapik uang misalnya, apa 20 bisa 40 dan memakai kulo itu dia bisa dirubah. Dia bisa dirubah itu udah. Jadi paling ibaratnya yang bisa dirubah misalnya, yang bisa sih misalnya kalau mencuri dendonya apa? Berapa dendonya kesepakatan misalnya apa 3 kali lipat, apa kali lipat itu berdasar musyawarah. Itu bisa juga. Bisa. Nah, begitu juga dengan makanan, bisa juga dengan makanan mau pakai tadi. Kalau kami di sini malaman pakai itu makanannya beras ketan ditanakkan pakai air, terus ditabur dengan kelapa, baru gula merah. Itu makanan kami yang Kunduran ini makanan malam menjelaskan. Ketan itu bisa dirubah asal melalui musyawarah dengan catatan harus 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau yang lemang serta siri, kulo, apa namanya tidak bisa. Sambayan tadi tidak bisa dirubah. Adat wajib. Nah, Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak, untuk pertanyaan penutup, apakah adat ini ada hubungannya dengan adat hukum yang ada di Indonesia? ada Ada yang mengatur ada begini kan, kalau digelar daripada musyawarah adat tadi pemerintahan desa segenap warga desa kami kan desa Kunduran, setiap unsur yang terkait hadir melalui musyawarah tadi kesepakatannya buat bikin berita acara baru dipedeskan, nanti diseleksi orang oleh pihak hukum itu. Apabila memang terlalu melenceng tidak direspon, nah maka ini berkaitan. Jadi kalau misalnya kasusnya ini contoh kan misalnya perkelahian, orang warga kami ini tidak mau lewat adat, terus melapor ke polisi, oleh ke polisi ditolaknya selesai ke di desa, mau tak mau memanggil daripada segenap unsur adat yang ada. Ada Pak pertentangan misal antara hukum adat seperti tadi kan yang diarak kampung dicambuk 100 kali kan di hukum asli Indonesia itu kan tidak ada kan? Ya. Nah, apakah ada yang misalnya itu dari salah satu misal oknum polisi di sekitar sini yang menegur misalnya? Tidak. Jangan Nah, itu. Nah, itu adalah hasil. Itu adalah hasil kompromi di dalam desa. Di desa itu melaporkan langsung, diminta ketahui oleh kepolisian, minta ke kecamatan, langsung bupati. Asal sudah itu dikembalikan berkas kalau itu di desa, diproses kamu. Tidak bisa ada yang terkecuali denda. Denda itu tidak boleh melanggar lebih daripada aturan pemerintah. Misal aturan pemerintah misalnya abang ada artinya apa itu? Misalnya melanggar pasal 363 misalnya kan. Nah, kalau dihukum pidana dia adalah artinya 4 bulan sampai 5 bulan kan, 6 bulan paling tinggi, dan bisa diperkecil karena dia itu mungkin kelakuan baik diperkan 3 bulan. Nah, tapi kalau di desa melakukan hukum tersebut didenda dengan uang misalnya 5 juta, salah adat. Lebih baik mereka itu teruskan ke hukum. Perlu kan kami tanya, kami seleksi kepada kepolisian, kami seleksi juga polisi pun menyeleksi kami. Yang kami jalankan sudah diproseskan, sudah hasil keputusan masyarakat di desa baru diproseskan. Jadi misalnya Pak, seandainya di hukum Indonesia ini kan, misal ada maling lah, dia ibaratnya melakukan kejahatan di daerah lain. Terus pergi ke desa Kunduran ini, mencuri lah misal contohnya nih. Di desa Kunduran ini
tadi yang sampai yang ada belarak tadi tenang apa pokoknya ada hukum adatnya kan Pak. Nah, tapi polisi ini mau nangkap, tapi untuk dihukum adat dia ini harus melakukan hukum adat lagi. Dia begini, kalau memang yang korban tadi melapornya kepada adat, ya maka polisi nggak bisa campur tangan. Paham. Yo. Karena begini, kalau orang itu mau damai, misalnya mencuri atau berkelahi, sudah melapor ke polisi ingin damai, jelas baliknya ke desa masing-masing, menyelesaikan adat tadi. Itu kalau ingin damai, jadi damainya dengan korban misal berapa, sementara dengan adat tadi ada aturan hukum yang Yang diterapkan. tidak bisa diselesaikan adat desa adalah kriminal. Saya narkoba. Nah, iya, itu tidak bisa diselesaikan oleh Itu memang harus dihukum secara nasional ya. cuman itu. Cuman itu. Oh, jadi memang kalau hukum di adat ini dia kalau orang misalnya pengen melapor ke adat, ya udah urusan adat. Ya. Kalau ke polisi ya udah urusan polisi. Iya. Polisi, tapi kalau ingin damai nanti jelas nyelesainya disuruh balik pulang ke desa biasanya. Ke desa. Karena apa? Berdasarkan hukum adat itu dia tidak percaya. Berjanji nunggu sama bahagia sampaikan sama-sama. 3 hukum. Tapi hukum 3 undang-undang. Undang-undang ada hukum adat banyak. Berbeda. Misalnya kunduran, hukumnya macam ini. Misalnya beda. Karena hasil musyawarah tadi. Kenapa dia menuruti hasil? Tapi ingat adat, kalau hukum adat itu dia cuma bisa didenda, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Jadi seandainya Pak antara desa Kunduran misal ribut misal terjadi cekcok misal kayak seperti perang saudara lah bisa dibilang. Nah, itu apa ini Pak misal penengahannya biasanya dari cara dua Iya. suku ini atau Oh ya, misalnya korbannya orang kami, sedangkan yang pelakunya misalnya orang sebelah, orang Kutagung, ya harusnya ikut aturan kami, desa kami. seandainya mereka menolak Ya, itu terjadi. Kalau misalnya nggak diselesaikan bisa jadi ke polisi lagi akhirnya. Oh. Itu. Waktu damai nanti dikembalikan polisi ke sini jika tidak dia melalui hukum. Dan Tapi kalau dia melalui hukum lanjut. dan seandainya yang desa yang itu yang kena ini desa Kunduran mengikuti desa itu. Iya, misalnya kami, yang di desa sebelah yang kena, kami mengikuti desa orang, aturan desa orang. Oh. Tidak bisa berdiri diri sendiri. Ya. Itu yang saya menarik ya Pak. Oke, mungkin itulah sesi wawancara kami pada hari ini Pak. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan sangat baik, dengan sangat antusias. Terima kasih banyak. Dari saya juga, saya minta maaf jika ada salah kata. Mungkin setelah ini akan saya kembalikan ke moderator. Ya itulah hasil tadi. Mungkin ibarat pendapat sehubungan kita ini perdada. Ada yang dulu seharusnya dulu dibikin Kemudian terakhir. Nah itu bikin salah. itu Harus dibenarkan justrunya. kalau anda kata misalnya kan bukan mendadak, kok enggak mendadak ini kan? Iya, Pak. Kemarin tuh malam tadi lah susul. Jadi aku walau bukan saya pintar, bukan saya ini orang dosen. Untuk pertanyaan dari sekolah itu saya tahu. Yang kira-kira akan dimanfaatkan di sekolah itu saya tahu. Bagiannya apa nih itu kan nggak tahu. Jadi untungnya kombinasi itu. Ada lagi yang tinggal mengenai hukum adat tadi. Misalnya terjadi penangkapan atau ingin menyelesaikan permasalahan, itu genap unsur yang terkait di desa itu dipanggil. Mulai dari kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bujang, tadi kumpul dia merembukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Barulah timbul daripada kesepakatan antara korban dan tersangka. Untuk menyelesaikan tadi rombongan yang tokoh-tokoh tadi yang menyelesaikan menggelar. Ambillah kata kesepakatan tadi, barulah mereka itu damai misalnya kan. Baiklah. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ketua Adat Desa Kunduran, Bapak Wakil Ketua Adat Desa Kunduran, dimana telah meluangkan waktu dan kami juga merepotkan karena sudah memanggil bapak-bapak ke sini.
kami mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya, di mana ini juga menambah pengetahuan kami untuk adat-adat di desa ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kami dari Universitas Diasen di sini juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar ya Pak ya. Nah, baiklah. Baiklah kalau begitu kan kami juga suatu kedatangan daripada pihak mahasiswa dari Bengkulu untuk menerima pengalaman. Jadi atau tidak pengalaman itu ya itu kami tidak mengerti. Yang pendapat kami cuma itu aja. Nah, jadi pakailah dengan semestinya, jalankanlah dari sekarang sampai akhir zaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Adat di Kota Makassar. Waalaikumsalam. Baik, jadi acara ini di mana dengan tema menumbuhkan kesadaran anak muda terhadap pentingnya adat di era digitalisasi bersama Ketua Adat Desa Kunduran Seluma Timur Seluma, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan Pak, boleh Pak? Kegunaannya kan misalnya ada itu, ada ini, ada keperluan masyarakat. Masuk ke uang kas ada yang adat, sakit, nah itu dibantukan ke sana. Bukan untuk orang yang mereka nggak ada, bukan untuk kami. Nah, itu dikumpul. Nah, jadi hal itu kan. Nah itu yang kedua. Lanjut. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga Pak. Apakah warga di sini masih berpegang erat pada adat yang ada di desa ini? Betul. Masih berpatokan kepada adat, aturannya dijunjung tinggi sepanjang aturan itu masih dipakai. Karena begini, aturan kalau melalui hukum adat namanya kan, contohnya misalnya mencuri misalnya, contoh. Jadi masalah perdamaian dengan si korban itu bukan urusan, tetapi aturan yang berlaku kepada dendo adatnya ada. Jadi makanya setiap aturan adat itu bisa berubah. Setiap 5 tahun sekali itu digelar musyawarah adat itu bisa dirubah, tapi ya dengan catatan harus 5 tahun. Lalu yang aturan hukum tadi kan, misalnya begini kawin sadar, dendo adatnya misalnya 1 tahun, misalnya. Jadi korbannya perdamaian orang itu misalnya pun 1 juta. Nah, model itu dia harus ada musyawarah dulu. Jadi digelar musyawarah adatnya selama 5 tahun itu boleh dirubah. Jadi ada pembaharuan itu. Ada setiap 5 pembaruan. tahun. Yo. Tetapi kalau yang kembali kepada mudo-mudo tadi, kalau dia dijambar segala macam itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Dan misalnya kambing tadi kan, motong kambing nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu uangnya, dendonya bisa dirubah. Karena mengasih tahu supaya efek jeraannya. Misalnya kalau terjadi atau perselingkuhan misalnya antara masih sama-sama punya pasangan kan, Ya. berdasar kesepakatan misalnya kalau tertangkap basah bisa didenda 10 juta, bisa. Itu. Jadi Langsung ke pihak yang wajib bisa. Jadi adat itu nggak ada batasnya, aturan adat itu. Dan di sini masih berpegang erat juga. Yo. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini kembali tadi sebenarnya sudah disinggung juga. Jadi sanksi seperti apa yang diterapkan di desa ini jika ada yang melanggar? Misal tadi kan di kampung tadi kan Pak, Yo. kalau untuk yang berzina. Tapi misal seperti maling ataupun yang lainnya itu apakah ada Pak sanksi? Ada seperti yang perkelahian lain? ada. Perkelahian tadi kan. Mulai daripada misalnya antara kan yang bujang sama bujang misalnya, atau yang tua sama tua ada. Apabila terjadi misalnya pemukulan kira perkara ada itu. Itu kembali kepada aturan tadi. Aturan yang aku bilang seperti contoh mencuri sawit tadi. Tapi denda adanya tetap ada. Denda adanya berapa? 100 kan? Denda adanya 100. 100.000 uang kas adat. Adapun musyawarah perdamaian orang itu ya bukan urusan. Oh. Nah itu. Ada dia tahu. Ada dia tahu. Dijambar lagi. Jadi jambar itu kayak jambar nasi, nasi kunyit kan? Jambar si kunyit. Nah, jambar nasi kunyit. Kalau dia sudah iram berdera, Iram dia berdera. akan jambar jambar putih, kunjung putih. Itu kalau dia sudah berdarah gitu.
juga kan sebenarnya itu dari renting lah, artinya kan seperti perkelahian ataupun artinya pencurian itu di mana-mana itu tetap berlomba pasti itu. Nah, udah itu adat itu kan kalau kita di sini yang paling dicegah itu 1, 2 mabuk-mabukan dan narkoba. Bila mana terjadi observasi, walaupun polisi tidak ada perdamaian, Tidak ada penyelesaian tidak ada. Bila mana terjadi orang itu mengambil narkoba atau mengedarkan narkoba, ada yang tidak ada. Tapi sekarang mana orang minum asik bisa lah. Artinya tidak merugikan satu pihak. Tapi misalnya kan dia minum, Belum meresahkan maksudnya, Ah. belum meresahkan, sepanjang belum meresahkan. dia minum, tapi dia mabuk, tapi dia tidak meresahkan masyarakat sana dan tidak merugikan si penjual. Jatuh, silakan. Tapi kalau dia sudah meresahkan masyarakat atau merugikan penjual seperti merusak apapun kan, itu ada dendanya. Dendanya. Kembali kepada yang berkelahi ini tadi, di samping daripada bayar denda adat tadi dengan jambar nasi kunyit tadi, dia masang perjanjian menambah. Apabila terjadi lagi ya dendanya lebih lipat. Bagaimana? Berdasar kesepakatan pada malam itu. Apa bisa ke dia jelas penghujungnya bisa ke polisi dia. Tempat, Nah. lanjut. untuk datang dan melayani kami dalam wawancara ini. Nah, jadi di sini sebelumnya kami dan teman-teman akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mana bisa Bapak jawab dan bisa menambah pengetahuan kami untuk adat di desa ini bagaimana gitu. Baiklah, jadi acara menumbuhkan